اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Walau seandainya anna likulli nafsin, sesungguhnya likulli nafsin, untuk tiap-tiap jiwa, zalamat yang berbuat zalim, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, laftadat, maka niscaya ia menebus dengannya. Artinya kalau tiap-tiap orang punya kekayaan sebanyak di bumi ini, pasti akan digunakan untuk menebus dosanya. Begitu nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang berzalim itu punya kekayaan, jangankan sedikit, sebesar bumi ini, itu niscaya dikorbankan untuk menebus dosanya. Tapi kan sudah kelewat, karena sudah di akhirat gitu. Nah, wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan ya penyesalan. Nadama itu penyesalan. Lama ketika ra'awul azab, mereka melihat azab, ketika melihat siksaan itu, penyesalan sangat mendalam di dalam hati mereka maksudnya. Wa qudiya bainahum, dan ditetapkan hukum di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Jadi tiap-tiap orang waktu itu mendapat keadilannya, balasannya sesuai dengan amalnya, baik atau buruk. Wahum, dan mereka la yuzlamuna, tidak dianiaya, maksudnya tidak dikurangi, tidak dizalimi gitu. Nah, sekarang tafsirannya, walau seandainya anak, sesungguhnya, likulli nafsin, bagi tiap-tiap jiwa, zalimatin, yang zalim, bil kufri, disebabkan kufur, wabdolal, dan kesesatan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti ya. Jami'u ma fil ardi, semua apa yang ada di bumi, min sarawatin, dari segala kemakmuran, sarawat kemakmuran, wa khazaina, dan perbendaharaan. Khazain itu perbendaharaan harta benda, wa amwalin, dan harta benda. La ja'alathu, maka niscaya ia menjadikannya fidyatan, sebagai tebusan, minal azabi, dari siksaan. Jadi kalau orang di akhirat itu punya kekayaan sebanyak yang ada di bumi ini, pasti dikorbankan untuk menebus dosanya. Tapi ma tuqbalu minha, tidaklah diterima, ma tuqbalu, tidak diterima ya fidyah tadi, tebusan itu, minha, dari jiwa tersebut, karena sudah kelewat. Nah, karena fidyah itu ada juga waktu hidup, sudah mati masih tidak ada fidyah. Masih hidup fidyah, punya dosa,
bersedekah yang banyak, kan begitu, untuk mengimbangi dosanya itu. Nah, kalau mau fidyah, itu harus mati fidyah. Udah ketinggalan. Nah, udah ketinggalan. Wa akhfun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan. Lama ketika syahaduhu, mereka menyaksikan azab. Min alwanil azab, dari macam-macam siksaan. Ar-rahibati, yang menakutkan. Al-mukhifati, yang meliputi. Bihim, kepada mereka. Min kulli janibin, dari segala arah. Sudah dikepung oleh siksaan. Wa hukima bainal mu'minina, dan dihukumi antara orang-orang mukmin, wal kafirina, dan orang-orang kafir, bil adli, dengan adil. Wahum, dan mereka, la yunqasuna, tidak dikurangi syai'an sedikit pun, min amalihim, dari amal perbuatan mereka. Itu ayat 54. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, awalnya ada fidyah, atakah, sebagainya itu di zaman Imam Subki. Di zaman Imam Subki, ya sesudah masanya Imam Syafi'i, bahkan sesudah masanya Imam Nawawi. Jadi zaman kesini sudah itu adanya atakah, ya, fidyah yang itu tuh biasa itu, ngider itu, yang sultan kebodohan ya, kebodohan. Kalau itu Ustaz mendanai orang sakit, harganya sampai ke habis, termasuk menembus dosa tidak? Maksudnya disedekah kan? Mendanai orang sakit nih. Mendanai orang sakit. Ya kalau membantu orang. Oh lah, ya jelas itu. Itu kan sedekah namanya. Pokoknya setiap membantu orang, apakah orang sakit, apakah orang miskin, orang kesusahan, itu merupakan tebusan bagi dosa kita tadi. Jadi mumpung masih hidup, gitu. Meskipun istri sendiri gitu, yang sakit istri sendiri kita. Ya itu kewajiban. Kewajiban. Ya kewajiban. Bukan menembus dosa. Ya bukan cuma kewajiban. Ya silakan. Nah, kewajiban. Kudu kewajiban ya. Kita sekarang ayat 55. Ala, ingatlah. Ya, ala ini namanya huruf tanbih, huruf untuk mengingatkan. Ala, ingatlah. Innalillah, sesungguhnya milik Allah lah. Ma fis samawat, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi apa saja yang ada di alam ini punya Allah. Jadi bukan punya kita. Kalau kita mau menebus dosa kita, ya harus dari harta kita. Ya, kan punya Allah semua. Harusnya. Tapi ya walaupun demikian, Allah membolehkan harta benda milik Allah ini untuk menebus dosa. Kalau dilakukan waktu masih hidup, jangan sudah mati. Nah, walaupun dengan bentuk wasiat, pokoknya kalau saya meninggal maka tanah saya diwakafkan untuk masjid. Tapi nanti sudah meninggal, ngomongnya sekarang itu masih masuk, bisa diterima insya Allah tebusannya. Ya, kenapa? Karena diomongkannya waktu masih hidup. Ala, ingatlah, inna wa'adallah, sesungguhnya janji Allah hakun, itu benar.
Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamuna, tidak mengetahui. Itu ayat 55. Cara tafsirannya, wa takriran, dan untuk menetapkan liqudratihi, terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, liqudratihi Ta'ala ala thawab, atas memberi pahala, wal iqab, dan siksaan. Abana, maka ia menjelaskan, abana, ia menjelaskan, anna, bahwa sesungguhnya lahu, kepunyaannya lah, jami'u ma fis samawat, semua apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi, milkan, kepemilikannya, wa khalqan, dan ciptaannya, wa abidan, dan kehambaannya. Jadi semua apa yang ada di langit, di bumi, baik kepemilikan, ciptaan, dan kehambaan, itu semuanya milik Allah. Jadi fala yamliku ahadun, maka tidak ada yang memiliki, ahadun, seseorang pun, syai'an, sesuatu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, liyuftada, supaya dijadikan tebusan, minal azab, dari siksaan. Semua sudah milik Allah, jadi tidak tersisa untuk kita untuk menebus dosa pada hari kiamat itu. Ala, ingatlah, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, bil ba'ti, ya, dengan hidup sesudah mati. Ba'at itu kebangkitan, kebangkitan sesudah mati. Bil ba'ti, dengan ba'at, wal jaza, dan balasan, hakun, itu kebenaran, kainun, yang akan terjadi, yang akan ada, la muhalata, tidak mustahil, la muhalata, tidak mustahil. Ya, bahasa Sunda mah moal aja. Moal itu dari muhal itu. Ya moal. Jadi kata muhal itu bahasa Sunda, itu dari bahasa Arab. Moal, muhal maksudnya. Walakinna aktsaron nas, tetapi kebanyakan manusia, wahumul kufar, yaitu orang-orang kafir, la ya'lamuna, tidak mengetahui, ma fihi, apa-apa yang ada di dalamnya, salahuhum, kemaslahatan mereka, wa fasaduhum, dan kerusakan mereka, hakikatan, di dalam hakikatnya. Jadi orang-orang kufur yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mengetahui apa yang maslahat dan yang mafsadat buat diri mereka. Wa ma yantabiruhum, dan apa yang menunggu kepada mereka, fil akhirati, di akhirat. Itu ayat 55. Sekarang ayat 56. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, huwa yuhyi, ya, ayat huwa yuhyi. Nah, ini ayat ya ayuhan nas itu memang lagi ditunggu-tunggu kita, ya. Jadi, huwa yuhyi, dialah Allah, yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi kalau manusia itu dihidupkan, bukan hidup, dan bukan mati, tapi dimatikan. Manusia tidak mati dengan sendirinya dan tidak hidup dengan sendirinya. Yang hidup itu hanya Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah turja'una, kamu akan dikembalikan. Karena itu kalau ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Walaupun yang meninggal itu orang yang berseberangan paham dengan kita, sepanjang orang beragama Islam. Jadi kalau yang muslim yang meninggal, walaupun kita berseberangan paham, tapi karena muslim kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Ada yang bacanya Allahumma ajirni. Ada itu. Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni ya fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada yang baca wa akhlif li khairan minha. Ya itu benar juga bacaan itu. Hadisnya riwayat Muslim ya. Kita teruskan tafsirannya. Allahu wahdahu, Allah semata-mata. Jadi wahdahu itu semata-mata. Huwallazi, dialah yang yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan, wa ilaihi, dan kepadanya lah ta'uduna, kamu akan kembali, fil akhirati, di akhirat. Fayujazikum, lalu akan membalas kamu, ala amalikum, atas amal perbuatan kamu, khairan, baik, au syarron, atau buruk. Nah karena itu orang tidak boleh dinamakan muhyi ya. Muhyi itu menghidupkan, itu Allah saja. Ya, kalau orang namanya muhyi harus ada tambahannya, Abdul Muhyi gitu. Seperti Muhyi Muhas itu sebetulnya Abdul Muhyi. Nah kalau Muhyi mah Allah kan gitu. Muhyi itu yang menghidupkan. Jadi Muhyi itu Abdul Muhyi, hamba Allah yang menghidupkan gitu. Tapi kena wis kagwal Muhyi bae. Alhamdulillah ke gitu. Nah, terus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum, telah datang, sungguh telah datang kepadamu. Qad, sungguh telah datang kepadamu, mau'izatun, pitutur, min rabbikum, dari Tuhan kamu, wa syifaun, dan obat, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Sudur itu dada, tapi maksudnya hati. Ini dalam ilmu bayan namanya min zikril mahal wa iradatil hal. Disebut tempatnya tapi maksudnya isinya. Tempatnya kan dada, isinya apa? Hati. Ini masamanya wije kali banjir. Yang banjir kalinya ke airnya. Nah, kali banjir. Kali tempat. Maksudnya air di kali itu banjir. Namanya min dzikril mahal ya, wa idadatil hal. Jadi ini firman Allah menyatakan bahwa telah datang kepadamu pitutur dari Tuhanmu, yaitu Quran ini. Wa syifaun lima fis sudur, dan obat untuk ya hati. Obat untuk apa yang di dada, maksudnya hati. Nah, bahwa Quran itu obat, ya obat hati itu jelas ayatnya kan banyak. Dalam Quran dijelaskan bahwa Quran itu obat hati. Jadi hati pegel diobati dengan Quran, hati ragu, hati munafik, hati kafir, hati dengki, hati dendam dan marah, itu bisa diobati dengan Quran. Maksudnya dengan nasihat-nasihat Quran. Nah timbul pertanyaan,
apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Quran itu untuk obat jasmani, obat penyakit jasmani? Nah, jawabnya kalau dalam Quran tidak ada, hanya adanya dalam hadis-hadis. Jadi bahwa ayat Quran itu bisa dibuat obat untuk penyakit-penyakit jasmania, itu di Quran tidak ada. Adanya di hadis, itu pun ya perlu penafsiran ya, supaya orang jangan menjadikan Quran sebagai buku perdukunan. Itu karena itu kalau kita mau meruqyah, menjampe orang-orang yang terkena penyakit jiwa, itu ayat-ayat yang dipakai ruqyah itu harus berdasarkan hadis-hadis sahih yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi jangan semau kita ya, ambil satu ayat untuk meruqyah orang kelenger, orang yang kesurupan. Itu memang banyak ayat-ayat yang dibaca Nabi, dan bukan sekali dua kali Nabi meruqyah, menjampe orang yang kesurupan tapi dengan ayat Quran. Dan ada hadis sahih seorang kepala kampung yang digigit orang. Kemudian lewatlah para sahabat Nabi, kemudian di stop, diampirkan supaya menjampe kepala kampung yang digegel orang itu. Dijampi pakai Fatihah. Nah, sembuh. Kemudian dikasih wajani, tahu wajani? Upah. Nah, orang ini menolak sebab tidak ada ajaran dari Rasul. Nah, dipaksa. Akhirnya diterima, tapi nggak berani menggunakannya sebelum bertanya kepada Rasul. Kemudian mereka datang ke Madinah, lapor, ya Rasulullah, ada kepala kampung yang minta tolong dijampe oleh kami, ya kami jampe dengan Fatihah. Kemudian sembuh. Nah, kemudian kami diberi wajani nih, halal tidak dimakan. Kata Rasul, inna khaira ma akhadtum min kitabillah. Rezeki yang baik itu yang datang dari kitab Allah. Makan gitu. Nah, itu hadis menjadi dalil bahwa Fatihah bisa dijadikan jampe untuk penyakit yang bukan penyakit hati, tapi penyakit jasmani. Jadi kembali bahwa Quran ini bisa dijadikan obat penyakit jasmani, itu harus mengacu kepada hadis-hadis sahih. Artinya jangan semaunya. Nah, gitu. Nah, Quran secara keseluruhan kita baca secara keseluruhan ya, supaya Allah senang kepada kita. Kalau Allah itu senang, kita minta apa saja kan. Nah, di Pontang itu ada kiai sudah meninggal, semoga Allah merahmati beliau, namanya Ki Zuhri. Nah, ada saudara misan saya ya, itu guru SD. Ya, kita tahu sendiri berapa sih penghasilan seorang guru SD kan. Tapi dia terkena musibah penyakit yang harus cuci darah ya, seminggu 2 kali. Ya, penghasilannya hanya guru SD, cuci darah seminggu 2 kali. Akhirnya sudah menyerah. Ya Allah, kata guru ini, apa saja yang kau perbuat, kami sudah tidak mampu berobat. Nah, maka si guru ini silaturahim
kepada Ki Zuhri almarhum. Katanya, Kiai, saya ini sudah tidak mampu berobat secara medis. Mudah-mudahan saya tidak berdosa karena sudah tidak mampu. Saya harus cuci darah 2 kali semua. Begini aja kata Ki Zuhri, yang bisa menyembuhkan kamu itu bukan dokter. Yang bisa menyembuhkan kamu itu Allah. Bagaimana supaya Allah senang kepadamu tuh? Ya, Allah akan senang kepada hambanya kalau setiap hari baca Quran. Jangan berhenti baca Quran saja. Allah paling senang itu. Di saat-saat itulah kamu minta supaya Allah menyembuhkan penyakitmu, ya, yang kamu sudah tidak mampu berobat. Jadi hanya 4 kali khatam Quran. Dia bisa 5 hari khatam, 5 hari khatam. Jadi 4 kali khatam. Nah, sembuh alhamdulillah. Sampai sekarang segar bugar. Tidak kambuh-kambuh lagi. Nah, jadi berarti Quran itu bukan obat langsung. Bukan obat langsung untuk penyakit jasmani, bukan. Tapi obat tidak langsung. Jadi kita ibadah kepada Allah sehingga Allah suka kepada kita. Di saat-saat itulah kita mohon pada Allah. Nah itu. Sebab Quran ini yang pasti di dalam ayatnya adalah syifaun lima fis sudur. Obat untuk apa yang ada di hati. Yang pasti. Wahudan dan petunjuk, warahmatun dan rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Nah itu guru yang sudah sehat tuh masih hidup sekarang. Anu misan saya itu. Tafsirannya, ya ayuhan nas, wahai manusia, fi Makkah yang ada di Mekah, wa ghairiha dan selainnya. Selain di Mekah di mana aja. Qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'izatun, pitutur, balighatun yang sangat, ya balighah yang sangat, mu'thiratun yang ya berbekas, yang membekas, mu'thirah. Wahya yaitu ma tadammanahul Quran, apa yang dikandung oleh Quran, minal wafiyati, dari wafiat, bil haqqi dengan kebenaran, wal khairi dan kebaikan, wajtina bisyarri dan menjauhi keburukan, wal batil dan kebatilan, bi uslubin dengan redaksi-redaksi tarhibiyin, uslubin tarhibiyin dengan redaksi-redaksi yang tarhib, yang menyenangkan. Ya, tarhib itu yang menggalakkan orang kepada kebaikan. Wa tarhibiyin dan tarhib. Tarhib itu menakutkan orang untuk berbuat keburukan. Itu tarhib. Wadawaun, ya, wadawain, ya. Wadawain naji'in, dan obat yang manjur. Najih tetap manjur. Lima fis sudur, untuk apa yang ada di dalam dada. Dan maksudnya penyakit hati. Minal aqaidil fasidah, dari akidah-akidah yang rusak. Wasyukuk, dan keraguan-keraguan. Wa bayanil haqqi minad dhalal, dan keterangan kebenaran minad dhalal, dari kesesatan. Wa irsyadin, dan petunjuk, lima yusilu ilal jannah, terhadap apa yang menyampaikan ke surga.
Ya, lima yusilu terhadap apa yang menyampaikan ilal jannah ke surga. Wa rahmatin dan rahmat minallah dari Allah. Taqtadi yang menuntut ya al-ihsan kebaikan ya wal afi dan kasih sayang alal mukminin kepada orang-orang mukmin. Wahya yaitu ma fil Quran, apa yang ada dalam Quran. Min umurin dari perkara-perkara tarhamul ibad yang merahmati hamba-hamba Allah. Katazkirid daim bitta'ah, seperti peringatan yang terus-menerus daim, peringatan yang lestari bitta'ati dengan taat. Wa takdir dan menakutkan min iqabil akhirah dari siksaan akhirat. Wa targhib dan menggalakkan fin naimil abadi di dalam kenikmatan yang abadi fil jannati di surga. Nah, itulah isi Quran. Kalau kita banding isi Quran dengan isi Taurat, Injil atau Zabur begini. Kalau Injil itu kan namanya riwayat. Banyak Injil Markus. Ada orang namanya Markus meriwayatkan tentang hal ihwal Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari yang diketahui oleh Mang Markus. Jadi Injil Markus itu bukan firman Allah, bukan kitab suci dari Allah, tapi riwayat seseorang yang namanya Markus mengenai Nabi Isa. Nah, jadi bukan kitab Allah kayak Quran begini. Ya kalau Injil sekarang, jadi jelas Injil yang dimaksud oleh Allah diturunkan kepada Nabi Isa itu bukan Injil sekarang ini, bukan. Begitu. Karena Injil yang dimaksud Allah mah kayak Quran begini. Jadi ajaran Allah kepada Isa. Tapi Injil Markus itu riwayat Mang Markus tentang Nabi Isa. Sama kalau dalam Islam Bukhari. Ya, Bukhari itu riwayat Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad. Nabi mandinya begini, wudunya begitu, salatnya begini, ya akhlaknya begitu, kan riwayat Bukhari. Nah, makanya kitab Bukhari itu bukan kitab suci. Jadi sebenarnya Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Apalagi Tauratnya. Taurat lebih sulit ya dipercayanya. Kenapa? Karena kalau Injil mending ada yang tanggung jawab. Injil Markus, siapa yang tanggung jawab? Mang Markus. Injil Matius, ya Mang Matius. Injil Lukas, ya Mang Lukas. Ada. Taurat yang tanggung jawab siapa? Wong isinya bukan omongan Allah, riwayat. Siapa yang meriwayatkan? Nah itu. Jadi Taurat, Injil, Zabur yang dimaksud Allah, yang kita wajib iman itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang entah kemana itu ya. Teruskan 57 ini. Sudah ya. Ayat 58. Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Huwa, dia itu, yaitu anugerah dari Allah tadi, khairun mimma yajma'un,
lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi apa yang datang dari Allah, yaitu karunia Allah, rahmat Allah, itu yang lebih baik dari seluruh harta benda yang dikumpulkan oleh manusia. Di zaman Umar bin Khattab itu harta kekayaan yang dikumpulkan oleh tentara Islam dari Irak luar biasa, sehingga ada satu gudang di Madinah itu isinya emas semua, gudang emas semua. Nah kemudian tentara ini lapor yang bawa harta ini, wahai khalifah, ya inilah harta yang paling baik, ya maka marilah kita bergembira karena dapat harta yang banyak ini. Kata Umar, bohong kamu itu dusta. Bacalah ayat ini, dibaca oleh Umar. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kamu harus bergembira. Jadi yang kita harus bergembira itu bukan banyaknya harta begini. Kenapa? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Karunia Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Nah, kita kan beda kalau melihat orang yang ya hidupnya makmur, oh itu orang baik. Jadi kebaikan itu diukurnya dengan kehidupan dunia ini. Ya, mestinya orang yang kita lihat rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, itulah orang baik. Walaupun kehidupan dunianya sederhana saja. Ukurannya begitu. Lah 58 tafsirannya. Qul, katakan, ayyuhan nabi, wahai nabi, liyafrahal mu'minuna, hendaknya orang-orang mukmin bergembira. Bifadlillah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Wahwal Islam, yaitu al-Islam, wa inzalil Quran, dan penurunan Al-Quran. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Bi an ja'alahum, dengan an-nya ini enggak ada maknanya. Ya, bi an ja'alahum, dengan menjadikan mereka min ahlil Quran, dari ahli Quran, wa ba'in Nabi sallallahu, dan pengikut-pengikut Nabi sallallahu. Fabidzalikal fadli war rahmah, maka dengan karunia dan rahmat itu liyasurru, hendaknya mereka bergembira. Wahwa, dan dia itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan, min khitamid dunya, dari harta benda dunia. Ada SMS yang mengajak kita ini, diajak membumikan ajaran Gus Dur. Nah, saya baca ya SMS ini. Loh, Masya Allah. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat SMS ini, ya. Gimana sikap kita? Merdeka. SMS itu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat. Dengan SMS ini kami mengundang, ya, untuk menghadiri diskusi membumikan ajaran Gus Dur di Tanah Banten. Sabtu tanggal 29 Januari di TW Ansor Banten, Benggala, Kota Serang. Kami sangat berharap kehadirannya untuk membumikan ajaran Gus Dur.
Naudzubillah min dzalik ya. Jadi bukan ajaran Allah dan Rasul yang dibumikan, ajaran Gus Dur ya. Kita harusnya kembali kepada fatwa MUI, fatwa nomor 7 ya, tahun 2005 yang dicetuskan dalam Munas ke-7 Majelis Ulama Indonesia. Saya juga hadir waktu itu, bahwa MUI mengharamkan pluralisme. Pluralisme itu suatu paham yang menganggap semua agama itu sama, dan tokohnya Gus Dur kebetulan pluralisme itu. Sehingga oleh karena itu Gus Dur waktu itu mengusulkan supaya MUI dibubarkan waktu itu. Nah, jadi kalau ajaran Gus Dur dibumikan, dibumikan ya, berarti kita membumikan pluralisme itu, menganggap semua agama sama, sehingga akhirnya kafir tidak ada. Sama kafir. Orang boleh pindah-pindah, sekarang ini Islam, nanti lohor Hindu, nggak apa-apa. Asar Buddha, malam Konghucu, tidak murtad, tidak kafir, tapi tidak ada. Sehingga nanti di sorga orang beragama apapun akan ketemu di sorga. Nah itulah pluralisme, dan tokohnya adalah Gus Dur kan begitu. Dan itu yang harus dibumikan kata SMS tadi itu. Diskusinya hari Sabtu dan ajaran tahlil bukan? Bukan ajaran tahlil. Itu parah itu. Nah kan itu. Jadi kafir tidak ada, murtad tidak ada. Nah, tuh. Itulah makanya yang mendoakan beliau itu kan semua ya tokoh-tokoh agama. Tapi kalau ditanya ya, setiap agama itu sama pendiriannya. Hanya orang Katolik tidak boleh mendoakan orang Protestan. Artinya mendoakan supaya mendapat ampunan. Orang Hindu juga sama. Tidak boleh mendoakan orang Islam ke dapat ampunan. Sama tiap-tiap agama itu gitu. Jadi berarti sikap para tokoh lintas agama itu menentang agamanya masing-masing. Ya, karena dia Gus Dur itu dianggap agamanya ya sama. Lah iya gitu. Kan? Karena Gus Dur pernah dibaptis segala macam. Ya, itu. Dia ya kan. Agamanya banyak. Itu ya. Nah, disayangkan. Jadi, tapi ya kalau mau bisa didatangi, karena ngajak debat itu datangi hari Sabtu. Nah, kembali kepada ayatnya. Qul ara'aitum. Qul katakan ya Muhammad, ara'aitum. Ara'aitum itu kalau makna sebenarnya apakah? Ra'aitum kamu melihat, tapi maksudnya bagaimana pendapatmu? Atau ceritakanlah kepadaku bagaimana pendapatmu. Jadi ara'aitum, ceritakanlah kepadaku bagaimana pendapatmu. Nah, jadi asal mana apakah ra'aitum kamu melihat? Ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan lakum untuk kamu mir rizkin, dari rezeki, faja'altum, lalu kamu menjadikan minhu, daripadanya haraman, yang haram, wa halalan, dan yang halal. Ayat ini mengeritik ya manusia yang suka mengharamkan dan menghalalkan apa-apa yang Allah tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan. Jadi kalau kita menghalalkan sesuatu
mengharamkan sesuatu tanpa dasar dari Allah, itu dikritik oleh ayat. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu, apakah Allah? Jadi asalnya Allahu, tapi dibacanya Allahu adinalakum. Jadi A-nya itu dibuat madnya jangan mad asli atau mad tabi'i, ya, tapi lebih dari 2 harakat. Allahu, apakah Allah azinalakum, telah mengizinkan kepadamu untuk menghalalkan ini, mengharamkan itu, maksudnya. Am alallahi taftarun, apakah atas nama Allah taftaruna kamu membuat-buat, berdusta atas nama Allah? Itu kritiknya. Qul, katakan ya Rasulullah kepada para rasul, lil musyrikina, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, katakan, tanyakan, akhbiruni, ceritakanlah kepadaku, amma, tentang apa-apa, khalaqallah, yang Allah telah menciptakan, lakum, untuk kamu, wa aujada, dan mengadakan, mirrizkin, dari rezeki, faja'altum, lalu kamu menjadikan ba'dahu, sebagiannya, haraman, haram, kal bakhirati wasaibati wal wafilah, seperti hewan bakhiro. Ini sudah ayatnya, itu surat Al-An'am itu. Jadi ada hewan-hewan tertentu, untuk berhala tertentu namanya bakhiro, untuk berhala anu namanya saibah, untuk berhala anu namanya wafilah, itu yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Nah, itu ayatnya sudah kita pelajari, itu surat Al-An'am ayat 38, 39 dan ayat 144 sudah. Wa ba'duhul akhar halalan, dan sebagian yang lain halal, ya, kama dzukira, sebagaimana telah disebut fi suratil An'am, dalam surat Al-An'am, yaitu surat 6 ayat 138, 139, 144. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu, apakah Allah adinalakum, mengizinkan kepadamu, bitahrim wa tahlil, dengan mengharamkan dan menghalalkan, biwahyin min indihi, dengan wahyu dari sisinya, apakah annakum, sesungguhnya kamu, tukadzibuna ala Allah, berdusta atas nama Allah. Itu dosanya sangat besar itu. Bahkan akbarul kabair, paling besarnya dosa besar itu ada 3. Satu hadisnya, riwayatnya seperti riwayat Bukhari Muslim, akbarul kabair itu salah satu dosa besar paling besar itu 3. Satu, al-isyraku billah. Yang kemudian kedua, uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Ketiga, al-iftira 'ala Allahil kadziba, berdusta atas nama Allah, menghalalkan, mengharamkan, menyunahkan, mewajibkan yang Allah tidak menyunahkan, mewajibkan. Tapi satu riwayat lagi yang ketiga, bukan iftira 'ala Allah, tapi syahadatul zur, saksi palsu. Umpamanya orang sudah nyalati orang mati, kaifa tasyhadun hadzal mayyit, bagaimana kamu menyaksikan mayit ini? Khair, padahal kita tahu orang ini bukan orang khair, orang jahat, tapi khair. Itu namanya syahadatul zur, saksi palsu.
Kan bingung. Kan bagus. Nah iya. Dia diam aja. Kayak kata syadu, dia diam aja nggak tahu. Karena kalau menyatakan khair padahal tidak khair, kan saksi palsu katanya. Kalau kebetulan ini orang baik, menurut keyakinan saya orangnya baik, ya kita sebut khair. Itu memang paruhnya besar. Hadisnya sahih itu. Man afnaitum alaihi khairan wajabat tahul jannah. Siapa yang kamu sebut-sebut kebaikan orang ini, ya, maka orang itu wajib mendapat surga. Hadis itu. Tapi kalau kebetulan kita tidak tahu, kaifa tashhaduna hadzal mayit khair. Ketika ada tuzur, saksi palsu termaksud 1 dari 3 dosa besar yang paling besar. Min akbaril kabair. Nah, tuh kita teruskan ayatnya. Ayat 59 itu tafsirannya. Ayat 60 kan. Sekarang ayat 60, wa ma dhannul ladzina yaftaruna. Dan apa sangkaan orang-orang yang berbuat dusta, yang membuat-buat. Yaftaruna itu membuat-buat. Allah atas nama Allah al-kadzibah kedustaan. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Coba sangkaan orang yang berbuat dusta itu, ya, nantinya pada hari kiamat disangkanya apa? Innallaha sesungguhnya Allah ladu fadlin, benar-benar mempunyai karunia alan nas atas manusia. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan manusia la yashkuruna, tidak mensyukuri. Tafsirannya wa ayyu syai'in, sesuatu yang mana, ayyu syai'in, sesuatu yang mana, donnal ladzina yata'ammadunal kadziba, donna menduga, mengira, menyangka, alladzina yata'ammaduna, orang-orang yang bersengaja, al-kadziba berbuat dusta, Allah atas nama Allah, ayusna abihim akan diperlakukan kepada mereka fi yaumil qiyamati, di dalam hari kiamat. Apa sangkaan mereka maksudnya terhadap apa yang dilakukan Allah kepada mereka yang berbuat dusta atas nama Allah itu? Yaksabuna, apakah mereka mengira annahu, bahwa sesungguhnya la yu'aqibuhum, tidak akan menyiksa Allah kepada mereka ala amalihim, atas perbuatan mereka. Bal, bahkan sayujazuna bima yaftarun, nanti akan dibalas mereka bima yaftarun, dengan apa yang mereka buat-buat. Wal muradu, dan yang dimaksud ayat ini tahdiduhum, menakut-nakuti mereka supaya jangan lagi-lagi. Wallahu, dan Allah itu sahibul fadli, pemilik karunia, al-kabir, yang besar, alannas, kepada manusia. Haitsu, ya, sekira-kira atau di mana, amhaluhum, Allah memberi tempo kepada mereka fil iqab, di dalam siksaan. Jadi Allah tidak buru-buru menyiksa kita, ini itu merupakan karunia. Jadi jasa besar Allah kepada kita antara lain, Allah tidak buru-buru menyiksa kita sekarang ini. Kita masih diberi waktu untuk taubat gitu. Tapi walakinna aktsarana, tetapi kebanyakan manusia la yashkuruna,
tidak mensyukuri hadhihi ni'mata, inilah nikmat. Ayat 61. Nah ini penting ya. Walaupun asalnya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada kita ini. Karena Quran ini kan bukan untuk Nabi Muhammad saja. Wa ma takunu, dan apa yang ada. Wa ma takunu, dan apa saja yang ada. Dan apa saja yang engkau ada, takunu. Wa ma takunu, dan apa saja yang engkau berada. Fi sya'nin, di dalam sebuah kelakuan. Wa ma tatlu, dan apa saja yang engkau baca. Minhu, daripadanya. Min Qur'anin, dari Qur'an. Wala ta'maluna, dan tidak kamu amalkan. Min amalin, dari sebuah amalan. Illa, melainkan. Kunna, adalah kami, kata Allah. Alaikum, atas kamu. Syuhudan, menjadi saksi. Artinya ya Muhammad, apapun ya yang kamu lakukan, ya kelakuan apa saja, termasuk baca Quran, mengamalkan amalan apa saja, pasti Allah jadi saksi. Jadi dengan ayat ini kita harusnya merasa senang, karena tidak ada satu gerak-gerik kita melainkan disaksikan Allah. Ketika kita berbuat baik, tidak ada yang tahu bahwa kita berbuat baik, tapi Allah menyaksikan kita. Ketika kita berbuat tidak baik, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah mencatat perbuatan kita. Nah ini wa ma ya'zubu, tufiduna, ketika kamu melakukannya, fihi, di dalamnya. Wa ma ya'zubu, dan tidak ada yang luput, tidak ada yang samar, an rabbika, dari Tuhanmu, min mithqali dzarratin, dari seberat zarrah. Zarrah itu biji sawi, ya zarrah itu. Maksudnya bukan biji sawi, maksudnya benda yang terkecil. Yang orang dulu tidak tahu benda terkecil itu, ya, kata orang dulu, ya biji sawi. Bahkan kiai-kiai saya ketika menafsirkan zarrah itu, buntut semut ireng. Buntut semut ireng, yang paling kecil. Tapi orang sekarang kan sudah tidak begitu. Benda yang terkecil itu namanya atom. Dan atom itu juga masih besar, ada yang terkecil sekali, yaitu unsur dari atom itu yang namanya proton dan neutron. Tapi nanti ketemu lagi yang paling kecil, tentang apa itu? Nah itulah zarrah. Min mithqali dzarratin, dari seberat zarrah, fil ardi, di bumi, wala, dan tidak pula fis sama, di langit. Wala asghara, dan tidak ada yang lebih kecil, min dzalika, dari itu. Wala akbara, dan tidak yang lebih besar, illa, melainkan, fi kitabim mubin, di dalam lauh mahfuz. Kitabim mubin itu lauh mahfuz, kitab yang nyata, maknanya lauh mahfuz. Coba kita lihat dalam tafsirannya. Nah ini ayat ini harusnya membuat orang Islam hidupnya jujur, karena Allah jadi saksi. Dan orang Islam mempunyai etos kerja. Nah ini sekalian, kita ini menghadapi musibah besar kalau tidak punya etos kerja. Kenapa? Karena dibukanya perdagangan bebas, ya, ASEAN dan Cina, menyebabkan barang Cina ambruk. Dan barang-barang kita tidak mampu bersaing dengan barang Cina. Kenapa? Karena bangsa kita kan etos kerjanya rendah dibanding dengan Cina. Jadi satu-satunya jalan, ya, kita harus punya etos kerja yang tinggi.
supaya barang-barang produksi kita itu lebih ya bisa ngalahkan Cina. Nah sekarang ini umpamanya baju buatan kita itu harganya 2 kali baju buatan Cina. Kemeja buatan Cina sekarang ini 15.000 sudah bagus. Ya. Jadi 15.000 kemeja buatan Cina itu sama dengan yang 60.000 buatan Bandung. Kan gak laku betul. Sehingga nanti akan terjadi PHK besar-besaran. Ya karena pabrik-pabrik tekstil kan gulung tikar. Ini menghadapi bahaya besar. Mulai 1 Januari. Sehingga di alun-alun sekarang ini banyak orang jualan pakaian di mobil. Mobilnya dibuka belakangnya itu digantung pakaian-pakaian. Bagus-bagus buatan Cina. 15.000 sudah. Wah hebat itu buatan Cina. Ini buatan Bandung gak laku. Nah ini itu di alun-alun tuh. Di depan Mardiwana tuh. Saya lihat ada 3 mobil buka belakangnya. Nah teruskan tafsirannya wa ma takunu, dan apa yang engkau ada ya Muhammad fi sya'nin, di dalam sebuah kelakuan, atau boleh maknya dibuat manafiyah, dan tidak ada engkau ya Muhammad. Nah, kalau manafiyah fi sya'nin, dalam sebuah kelakuan, minasyu'un, dari kelakuan-kelakuan, kal ibadati, seperti ibadah, awid da'mati, atau dakwah, wa nahwihima, dan saupama keduanya, wa ma tatlu, dan tidak kau baca. Jadi maknya manafiyah boleh, dan tidak kau baca min Qur'anin, dari Qur'an, anzalahullah, yang Allah telah menurunkan alaika, kepadamu, wa takhsisuhu, dan pengkhususan Quran bidzikri, dengan disebut, ba'da ta'mim, setelah mengumumkan semua kelakuan tersebut, tapi Quran dikhususkan, itu tafhimun lahu, mengagungkan bagi Quran. Wala ta'maluna, dan tidak kau amalkan ayyuhan nabi, wahai nabi, min amalin, dari sebuah amalan, khairin aw syarrin, baik atau buruk, illa, melainkan, kunna, adalah kami, katanya, alaikum, terhadap kamu, raqaba, orang-orang yang meneliti. Raqaba itu dari kata raqib. Malaikat raqib itu malaikat yang meneliti, mengawasi. Allah itu menyebut dirinya sebagai raqaba, zat yang meneliti, mengawasi, sehingga tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang luput. Sehingga engkau Muhammad ya tidak mengamalkan apapun tertulis itu. Baca Quran dapat, pasti ada tulisannya. Nah itu maksudnya, narakum, kami melihat kamu, wa nasma'ukum, dan mendengar kamu, wa nukhsi alaikum, dan mencatat atas kamu, hina tandazi'una, ketika kamu menolak, wa tasra'una, dan melakukan, fihi, di dalamnya, min qaulin, dari perbuatan, dari ucapan, aw amalin, atau perbuatan. Ucapan dan perbuatan, apa dilakukan, apa ditinggalkan, itu dicatat oleh Allah. Wa ma yaghibu, dan tidak ada yang ghaib. Ghaib itu luput, an ilmi rabbika, dari ilmu Tuhanmu, waznu dzarratin, ya, setimbang, seberat zarrah, kanamlatin, seperti semut. Orang zaman dulu kan namlah itu, semut itu paling kecil. Bahkan orang tua-tua mah jorok, yang paling kecil itu bukan buntut semut, tapi itil berik. Itil berik. Kayak apa itu ya? Orang tua dulu itu.
kanamlatin seperti semut, au habain atau debu. Haba itu debu yang berterbangan. Mahma kanat, ya, mahma bagaimanapun adanya, saghiratan kecil, sawaun kanat fil ardi, sama juga ada di bumi, awis sama atau langit. Hatta sehingga walau kanat asghara min tilka dzarrah, walau kanat walaupun ada asghara lebih kecil min tilka dzarrati daripada zarrah itu. Ya zarrah tadi itu bisa biji sawi, bisa buntut semut, au akbar minha atau lebih besar minha dari zarrah, illa melainkan wa qad duwina sungguh telah didewankan. Duwina itu dicatat, duwina didewankan, dicatat. Illa melainkan wa qad duwina benar-benar dicatat fil lauhil mahfuz, di lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu bahwal kitabul bayyin, kitab yang nyata. Nah, dalam surat Yasin itu ada illa fi kitabin mubin. Nah, dalam surat Yasin, jadi semua apa yang dilakukan manusia, nah, betapapun kecilnya, semuanya fi kitabin mubin, tertulis di dalam kitabin mubin, yaitu lauh mahfuz. Kita mungkin karena bertahun-tahun pernah lupa, ya, melakukan sesuatu, tapi tulisannya ada. Ngaji pagi ini itu tidak luput itu. Ngaji pagi ini ada tulisannya dan nanti diperlihatkan oleh Allah kepada kita tuh. Ngaji baru ngantuk ada tulisannya. Ya, ngantuk ada. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu yang nggak ngantuk ada tulisannya. Jadi tidak rugi. Nah, itulah yang tanggal 7. Ini pasal nih baru sampai ayat 61. Pak Didin. Jadi dia yang mau datang ya silakan. Tapi yang tidak mau